Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah SWT, karena pada pagi menjelang siang hari ini kita dapat berkumpul dalam rangka perpisahan kelas 12 yang dulunya katanya kelas 3 SMK. Juga selawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi Muhammad. Yang kami hormati Bapak Kodim 0301 yang diwakili oleh Pak Dan Ramil Kapten Fadil, yang kami hormati dari Kapolsek Tampan, Kapolsek Tampan yang diwakili oleh Pak Yusuf, ya. Yang kami hormati dari Yayasan Amaliyah Thayyibah Barokah. Ini agak panjang ini, Pak. Amaliyah Thayyibah Barokah. Ya, ini saran dari notaris, Pak. Dulu hanya Yayasan Amaliyah. Ya, harus 3 suku kata, ya kita robah menjadi Yayasan Amaliyah Thayyibah Barokah. Terusnya yang kami hormati bapak-bapak, ibu-ibu, para majelis guru, dan juga ada yang mengikuti PPL, ya, dari kementerian. Ya, yang seragamnya di sini aja agak merah-merah ini, tapi bukan PDIP, ya, bukan PDIP. Yang kami hormati dan kami muliakan orang tua dari taruna-taruna kami, ya, yang dapat hadir pada pagi menjelang siang hari ini. Terusnya yang kami sayangi dan kami banggakan, anak-anak kami, taruna-taruna kami, khususnya yang akan meninggalkan sekolah ini, yang berada di kelas 12. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, sedikit saya sampaikan bahwa sekolah ini berdiri tahun 2004. Sekarang ini tahun 2024. Berarti sekolah ini sudah 20 tahun. 20 tahun, Pak. Ya, kalau kita lihat dari umur, ya, anak-anak kita ini sudah sangat-sangat dewasa dan sangat-sangat remaja. Kalau kita urut, masuk SD 6 tahun, SD-nya 6 tahun, SMP-nya, SMK atau SMA-nya sampai perguruan tinggi, itu maksimum yang 22-23 tahun. Jadi seharusnya anak-anak kita ini, ya, anak yang diidolakan, ya, karena bagi yang putranya ini sedang puber-pubernya, sedang ganteng-gantengnya, sedang putri sedang cantik-cantiknya, ya. Nah, namun demikian di balik itu, ya, kita mengharapkan kepada anak-anak kita dan kepada orang tua. 3 tahun yang lalu Bapak Ibu mendaftarkan anaknya di SMK Taruna Satria. Ada secuil, kami mengharapkan ada secuil harapan di SMK Taruna Satria ini. Dan kami mengharapkan setelah dia keluar, datang dengan harapan, pulangnya juga maunya dengan senyuman.
Artinya ya, anak-anak kita ini berhasil. Tapi wallahu alam, apakah anak-anak kita ini mempunyai SKA atau tidak? S-nya skill, K-nya keterampilan, A-nya attitude. Karena apa? Karena anak-anak kita ini sangat-sangat ya, masih sangat remaja dan rentan dengan lingkungan-lingkungan sekitarnya. Nah, berikutnya kami sampaikan bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. Awalnya sekolah itu di ruko, Pak. Ya, setelah itu kita bangun ini lantai 3. Ini sebetulnya di hadapan bapak-bapak ini ruang belajar. Ya, yang namanya SMK harus ada ruang praktek. Ya, kita bangun lagi. Ya, itu lantai 5. Karena saya sudah berumur, gak sanggup lagi Pak untuk naik ke lantai 5 itu. Kita pasang liftnya. Gak sanggup lagi Pak, terus terang aja, karena udah berumur ini. Ya. Nah. Selanjutnya kita bangun lagi asrama putra. Ya, di belakang. Kita tambah asrama putri di samping ini. Ya, sekarang belum selesai lagi masjidnya. Ya, masjid sedang kita bangun itu luasnya 30 kali 32 lantai. Mungkin waktu bapak ibu tadi parkir itu nampak masjid kita. Ya, dalam rangka pembinaan mental ya, ibadah anak-anak kita. Belum lagi siap masjidnya, kita sudah membangun 24 lokal lagi di belakang ini Pak. Karena apa kita bangun Pak? Karena apa kita bangun? Karena masuk sekolah ini 2 shift. Ada yang masuk pagi, ada yang masuk siang. Sesuai dengan arahan kementerian, semuanya harus masuk pagi. Untuk memburu atau mengejar itu atau memenuhi persyaratan itu, kita bangunlah. Insya Allah ya, ke depan tahun 2024-2025 nantinya dia semuanya bisa terbangun dan semuanya bisa dilaksanakan sekolahnya 1 shift, yaitu pada pagi hari. Selain dari itu kami informasikan bapak-bapak ibu, kita juga sudah membuka SMP Taruna Satria. Di mana lokasinya? Masih di ruko Pak. Jadi kalau ada anak-anak bapak ibu-ibu, silakan mendaftar. Biayanya sangat-sangat murah, tidak ada kecuali uang SPP. Uang SPP itu hanya Rp150.000. Tapi di situ ada komputernya, ada robotiknya, ada bahasa Inggrisnya, ya, yang melalui komputer. Nah, itulah yang kami sampaikan. Selanjutnya kami sampaikan juga bahwa fasilitas-fasilitas yang ada di sini, di tempat bapak-bapak ibu itu sebetulnya lapangan voli Pak. Lapangan voli ini dengan pelatihnya tadi, ketua panitianya Pak Nasrullah, guru olahraganya, kita bisa meraih juara 1 putri untuk Kota Pekanbaru, baik itu untuk tingkat SMP, SMK dan SMA-nya. Nah, kita laksanakan. Nah, tapi memang ya, pelatihnya memang betul. Walaupun sedikit kita agak kecewa kemarin ya, kesebelasan kita ya tidak bisa masuk ke final. Ya, tapi kita tahu pelatihnya diundang dari luar. Ya, dari Korea, namanya Shin Taeyong. Kalau pelatih voli kita orang dalam yang itu ketua panitianya tadi itu. Ya. Kita ada lapangan voli, ada lapangan basket yang juga bisa merangkap ya, lapangan futsal. Ya, ada lapangan takraw, yang sini lapangan takraw, di sana itu ada lapangan badminton. Kalau tenis meja hanya kita tinggal keluarkan. Nah, kita juga memiliki lapangan sekarang ini ya, tempat latihan fisik apabila anak-anak kita pengen masuk TNI dan Polri. Apa itu lari 3000 meter dalam waktu 12 menit, apa itu push up, apa itu sit up. Push up, sit up nggak perlu lapangan itu Pak. Ataupun pull up nggak perlu kali lapangan, cuman fasilitasnya aja. Nah, inilah yang kita harapkan, anak-anak kita ini
ya, kepingin dia pintar, kepingin dia maju, pingin pintar, tapi kurang mau belajar. Masalahnya apa? Masalahnya inilah yang bapak-bapak, ibu-ibu dan saya sering pegang itu, yaitu HP. Ya, apa sebabnya Pak? Ya, ber-HP di asrama atau di luar asrama itu kadang-kadang bisa mencapai jam 1 sampai jam 2. Tentunya pada pagi hari dia sudah mengantuk, sudah malas mau masuk lagi. Kalau sudah malas mau masuk lagi, berarti dia tidak menerima pelajaran. Ini masalah kita semua, termasuk juga masalah saya. Ya, bangun tidur kita lihat HP. Ya, kalau hal-hal yang positif tidak ada masalah Pak. Tapi ya, kita lihat aja di HP itu ada game, ya, yang bisa juga judi online, ada situs-situs porno dan lain sebagainya. Sekarang udah terbuka. Sementara anak-anak kita ini semuanya masih remaja, masih rentan, masih puber, ya, dan cepat terpengaruh dalam lingkungan. Barangkali itu yang saya sampaikan Pak. Kami mohon ya kepada Bapak Ibu, istilah kami ini arahan dari kementerian, ada kata-kata BMW. Artinya B itu belajar. Setelah tamat ini nanti, ya, belajar itu artinya apa? Melanjutkan ke perguruan tinggi. M itu melanjutkan, B itu bekerja. Maaf tadi, B itu bekerja, M itu melanjutkan, dan W itu wirausaha. Pilihlah itu Pak. Tapi untuk melanjutkan, jangan itu pelarian. Udah nggak bisa bekerja, ya, kuliah aja lah Pak. Ya, ya. Apalagi untuk berwirausaha, perlu keterampilan dan skill. Tapi saya sendiri tambahkan, kami tambahkan lagi, bukan BMW tapi PTBMW. Ya, P itu bukan perusahaan terbatas PT, tetapi P itu adalah polisi, T itu adalah tentara, B itu bekerja, M itu melanjutkan, W itu wirausaha. Nah, setelah dia tamat itu berjubel-jubel Pak. Kemarin itu berjubel-jubel untuk semuanya mau mendaftar, mau masuk polisi. Karena itu yang sudah dibuka. Mengambil surat keterangan lulus, belum. Karena belum dinyatakan lulus. Walaupun pada gilirannya dia akan lulus semua, karena tidak ada ujian nasional lagi. Ya, surat keterangan bahwa mereka itu adalah telah mengikuti, telah selesai belajar di kelas 3. Berjubel-jubel Pak. Wakil kepala sekolahnya agak berhenti membuat registrasi ataupun surat keterangannya. Ya, tapi kita lihat di dalam perjalanannya, ya, anak-anak kita ada tempat latihan, kurang mau latihan. Ya, lebih senang dia latihan keluar. Tapi kalau di luar itu kan tidak serius, tidak ada yang mengendalikannya. Ke depan kami mengharapkan, ya, saya sudah sampaikan kepada Pak dan Ramilnya yang ada 2 anggotanya di sini, Pak Tanjung dan Pak Yono, ya, kita buat, ya, larinya berapa kemampuannya dalam 12 menit, push up-nya berapa kemampuannya, sit up-nya berapa kemampuannya, pull up-nya berapa kemampuannya. Kita lihat anak-anak latih pull up itu yang berat Pak. Ada yang hanya sanggup, ya, 1 kali aja Pak, ya, berat badan. Nah, tapi itu juga kurang mau latihan. Ya, ke depan nanti itulah yang kita harapkan, selain daripada akademik dan psikotesnya. Ya, kami juga mengharapkan nanti kepada, ya, Pak Polisi, ini kalau ada anak-anak kami ini yang barangkali, ya, di luaran itu perlu ditegur-tegur aja Pak. Ya, karena bagaimanapun itu anak-anak kita. Apa Pak masalahnya, Bapak-bapak, Ibu-ibu yang kami hormati? Ya, ada yang kita sediakan asrama, tapi masih banyak yang mau di luar.
Orang-orang dia tidak tinggal dengan orang tuanya, tapi dia mau tinggal di luar. Artinya apa? Dia mau bebas, bebas merokok, bebas pulang malam, ya, tidak ada yang mengontrolnya. Di sini jam 7, jam 8 udah kita tutup, Pak. Gak bisa jam 8 malam maksudnya, udah kita tutup semua. Ya, saya buat istilah, kalau tinggal dia di asrama, ya, dia merasa terkekang, tapi orang tuanya merasa tenang. Kalau dia tinggal di luar atau kos, dia merasa bebas, tapi orang tuanya merasa was-was. Was-wasnya apa? Ya, ini paling sering ini, Pak. Ya, ngebut-ngebut pakai knalpot bolong itu, ya, yang bising. Ya, Sarah sering-sering menangkapnya di sini. Nah, udah dilarang masih mau juga masuk itu, Pak. Ya, knalpot bolong, ya, rambut juga barangkali harus ditegur. Ini Pak Tanjung yang dari sini itu terus ada sediakan ketam mesin apa ini, mesin rambut ini dipotong, udah dicoel, ya, masih dibiarkan juga. Nah, akhirnya kita arahkan, ya, harus tahu pangkas hari ini juga. Nah, itulah beberapa hal yang barangkali kendala-kendala kita dalam membina, ya, dalam membentuk, dalam menempa anak-anak kita ini. Ya, tentunya harapan bapak-bapak, ibu-ibu yang saya sampaikan ini datang dengan harapan maunya pulang dengan senyuman, anak-anak kita berhasil, dan itulah yang kita harapkan. Karena bagaimanapun, ya, anak-anak kita ini adalah generasi muda, ya. Ada tahun 2045, 100 tahun kemerdekaan RI. Ya, anak-anak kita umurnya lebih kurang 35 sampai 40 tahun. Mereka lah, anak-anak kita inilah yang akan mengisinya, Pak. Kalau dia salah kaprah, salah jalan, ya, kita akan apa? Dan jangan boleh kita, Pak, bapak-bapak, ibu-ibu, saya sampaikan, boleh disayangi, Pak. Siapa nggak sayang sama anak? Semua kita sayang kepada anak, tapi jangan dimanjakan. Minta motor, belikan motor. Ganti HP, kita belikan. Ya, ya, semuanya mau. Ya, boleh kita sayangi, tapi jangan kita manjakan. Karena satu saat, jangan kita, wah, saya orang tuanya, sawit kita banyak, ya, harta kita banyak, ya, saya pejabat, ya, saya punya kedudukan, uang kita banyak. Gak bisa, Pak. Satu saat itu akan hilang. Bekali anak-anak kita ini, masih belum terlambat. Ke depan dia akan jadi pemimpin-pemimpin di masa yang akan datang. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Saya gak bisa ini berpantun, Pak. Cuman saja saya mengharapkan lagi kepada anak-anak kita, kepada orang-orang tuanya, supaya nanti, ya, pada tanggal 1 Mei nanti, 1 Mei pada hari Sabtu, kita akan melaksanakan tes tahap pertama untuk masuk di SMK. Nanti tempatnya di belakang. Ya, apakah itu lari, apakah itu push up, sit up, dan lain sebagainya. Mudah-mudahan kalau memang Bapak Ibu berkenan nantinya, ya, mendaftarkan kembali, ya, apakah anak ibu, apakah keponakannya atau tetangganya atau saudara-saudaranya. Itulah yang bisa saya sampaikan, dan kami mohon maaf barangkali kemampuan kami sampai di sini, tapi saya yakin bahwa ke depan SMK ini akan sukses dan akan jaya. Coba tepuk tangan dulu. Ya, ya. Apa sebabnya? Karena semua fasilitas, ya, hampir semua fasilitas sudah kita sediakan di sini. Semua fasilitas, termasuk terakhir panjat tebing. Yang tidak ada di sini itu adalah renang.
Karena salah satu nanti untuk tes masuk TNI Polri adalah renang. Kalau di renang nanti diawasi, boleh di luar. Ya. Barangkali saya sedikit ada pantun, karena saya tidak biasa berpantun, saya agak konsep sedikit. Membeli mangga dan buah durian, buah dibeli dimakan bersama. Kita semua harus percaya dan yakin, ya, SMK Tarusnia akan lebih maju dan berjaya. Ya. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.